Oke, ini hasil tembakan perjuangan yang barusan yo Besti. Di area sini epoksinya sudah tertutup dengan cukup ideal, sudah tidak terlihat, alias catnya sudah nutup dengan cukup bagus. Kita dapat hasil sambungan catnya di sekitaran sini. Ini terlihat ada warna, semakin naik dikit-dikit dia semakin tidak terlihat, hingga di sini kita sudah tidak menjumpai ada warna atau cat yang macam kayak di sini. Jadi sambungannya sudah cukup halus. Nanti kita tinggal tembak clear coat di area sini sudah beres ya Besti. Di area sini merem, nggak usah bingung, taruh di sini dia sudah beres. Kemudian kalau di sini tadi kita nembak catnya full sampai di pojokan, berarti area bumper meskipun luka tadi hanya ada di sini dan ada di sini, mau ndak mau kita mesti nembak juga area pojokan sini. Kenapa? Karena dia gandeng atau sejajar dengan panel backdoor biar warnanya bisa sinkron. Jadi untuk di area bumper kita tadi nembaknya sawur ke sini untuk di lapis terakhir untuk memperhalus sambungan gradasinya. Habis gitu di area bumper luka ada di sini, kita karena tadi harus nembak di area sini, tapi di area sini karena ini quarter, dia kalau kita tembak bumpernya yang bagian sini kita tembak cat, resiko nanti ada terlihat terputus warnanya kalau pas dilihat dari beberapa sudut tertentu. Nah karenanya meskipun sini kita tembak cat, kita ngambilnya model begini. Jadi di area sini kita tidak menjumpai ada cat yang nempel, paling overspray dikit-dikit, nanti kita teklot beres. Habis gitu turun, kita taruh di sekitaran sini saburannya beres, warnanya sudah nutup, siap untuk kita lanjut tembak clear coat nantinya. Bagian sini juga beres, kita tidak sampai bikin cat lompat atau melewati area yang diamplas. Kalau sampai melewati area yang diamplas, nanti clear coat bakal numpang di area yang tidak diamplas. Alamat waktu dipoles kelihatan aja ada pulau-pulau, jadi clear coatnya tidak nyambung. Intinya clear coat kalau disambung macam begini harus ditaruh di area yang kena amplas. Oke, bagian situ beres, bagian sini kita dapat gradasi macam begini. Wes kondang kalau kayak nyacat walat maitu mendung. Aduh mumet aku. Nah, bagian sini sudah beres yo, cara nembaknya seperti tadi teman-teman bisa lihat. Nah ini kita dapat gradasi macam kayak begini, beres. Nanti clear coat sekali lagi taruh di sini. Nah ini masih ada kelihatan kotor, kita bakal kasih lap pakai degreaser nanti sebelum tembak clear coat. Lari ke bagian bumper, tenang, beres. Oke, cuman kasus begini pojok bawah ini kalau boleh nyombong dikit merem. Sudah beres ya Besti, sambungannya sudah cukup halus. Oke, wes waktunya kita untuk persiapan nembak clear coat ya. Kita tunggu sekitaran 10 menit dari video ini dibikin ya. Oke lanjut, untuk clear coat kali ini kita pilih si Autoglue 2010. Kenapa pilih yang ini? Satu, karena ini clear coat 21, 2 clear 1 hardener. Biasanya untuk clear 21 begini dia akan lebih punya daging dibanding dengan yang 41 di kisaran level yang imbang. Maksudnya misal kalau si Autoglue 2010 ini harga anggap 220 ribuan misal. Nah dibanding dengan clear coat yang 41 harga 180 atau 170 ribuan, dia akan punya daging yang lebih tebal dari yang 41. Thinnernya kita kasih thinner yang PU Autoglue juga, sama seperti yang kita pakai untuk nembak cat kemarin. Nah kenapa kita butuh clear yang dagingnya relatif cukup dibanding dengan yang 41 misal? Karena untuk nambal sulam nanti kita bakal nembak clear coat tidak
sampai sekian lapis. Kita akan tembak mode one play ketek, alias sekali tembak langsung selesai saat itu juga. Alasannya kenapa nanti kita obrolin sambil aplikasi yo Besti yo, sambil joget-joget kita ngobrol bakal lebih enak. Oke, ini thinner sama kayak yang kita pakai untuk racik clear coat. Fungsinya nanti kita pakai untuk nembak. Kita jadikan thinner sambung. Setting spregannya kurang lebih kita bikin kok putah sih. Kita buka di 1 ulir lebih 1/4 sudah cukup. Kalau terlalu basah, terlalu banyak kita buka jarum, nanti resiko malah bikin apa iki keriting. Kok kurang pas iki Besti. Oke, sudah. Sip, beres. Untuk clear coatnya kita bikin adukan kurang lebih 300 ml. Ini rasio thinnernya berarti 211. Pakai si Auto Glue 2010. Pusaka yang kita pakai si 5500 nosol 1,2O tipe RP, jadi Salta Jet 5500 nosol 1,2 ORP. Oke, langsung kita gas Besti. Berikutnya setelah urusan ngeracik clear coat beres, kita persiapan untuk hajar panelnya. Sebelum kita timbak clear coat, idealnya untuk kondisi begini, cat metalik begini, kita teklot dulu. Tujuannya kita teklot gini ya untuk ngilangi debu-debu overspray. Kalau ndak dibersihin betul, biasanya nanti bikin hasil tembakan clear coat kurang halus. Oke, beres. Untuk setting spray gun kita tidak buka full wide open jarumnya ya, cukup di sekitaran 1,5 ulir dari nutup pol. Untuk pattern kita buka tetap pol. Pressure kita main di sekitaran ya 22 maksimal 25 PSI bakal sudah cukup. Seperti waktu ngecat, teman-teman perhatikan posisi spray gun menghadap panelnya harus tepat. Usahakan untuk tidak menghadap ke atas kalau di panel yang misal backdoor ini, biar tembakan clear coatnya tidak lari kemana-mana. Kemudian jarak tembaknya juga kita mengusahakan sedekat mungkin ya, kisaran 10 cm. Sekali lagi tujuannya untuk bikin hasil tembakan clear coat dropletnya, butiran kabutnya tidak lari kemana-mana. Seperti teman-teman lihat, masih tersisa sedikit bagian yang teramplas, dia masih terlihat kusem. Nah, ini tempatnya untuk kita nembak thinner sambung. Karenanya kita bikin 2 spray gun, yang satu diisi clear coat, yang satu diisi thinner seperti yang tadi teman-teman lihat. Untuk kerjaan begini kita akan lebih pilih one visit application alias one play ketek mode aplikasi clear coatnya. Jadi kita tembak langsung panel yang ada luka, saat itu juga selesai nembak clear coatnya 2 lapis. Meskipun hanya dibuka sekitaran 1,5 ulir jarumnya, kalau pakai SATA dia sudah cukup tebal, sudah cukup basah hasil tembakannya, apalagi dikombinasi dengan jarak tembak yang hanya di kisaran 10 cm. Kemudian dengan hanya 2 lapis ini apakah tidak kurang tebal? Mungkin ada pertanyaan begitu. Nah, kita kembali ke soal obrolan waktu milih clear coat yang tadi. Kenapa kita pilih yang Auto Glue 2010? Karena sekali lagi clear coat 21 begini dia cenderung akan punya daging yang lebih tebal dibanding dengan yang 41. Meskipun kalau ngomong tingkat kecepatan keringnya biasanya tetap kalah cepat dengan yang 41. Tapi untuk kerjaan yang ini kita tidak butuh secepat mungkin keringnya, tapi kita butuh selamat. Selamat seperti apa maksudnya? Waktu nembak cat kita sudah pusing nata sambungannya serapi mungkin. Nah, kemudian waktu nembak clear coat dengan posisi luka yang cukup mepet-mepet, yang cukup kecil, kita juga harus bisa presisi nyambungnya. Kemudian juga hasil tembakannya mesti tetap bisa kinclong, teksturnya tetap harus bisa keluar.
tapi tetap juga harus ekonomis, karena kerjaan begini biasanya konsumen tetap pengennya tarif hemat. Jadi tidak apa-apa, kita pilih clear coat yang mungkin secara harga per liter set di atas 200.000 dikit ya, tapi dengan daging yang cukup, kemudian dia kualitas kinclongnya juga cukup layak, kita nembak hanya 2 lapis mode one play ketek akan sudah cukup. Kenapa harus one play ketek? Karena kalau kita nembak panel begini dipakai mode jeda, misal kita nembak backdoor, kemudian 1 lapis kita tinggal nembak bumper, terus kita tinggal nembak panel yang ini, panel yang lainnya, habis gitu nunggu jeda 5 menit 10 menit misal, nanti kita tembak lapis kedua, hasil tembakan yang lapis pertama cenderung akan sudah mulai kering. Nah, kalau kita hanya nembak 2 lapis yang spray gun tidak dibuka full wide open, nanti resiko hasil tembakannya akan kurang terlihat maknyus. Kenapa? Karena antara lapis pertama dan lapis kedua tidak mau lumer jadi satu. Kenapa tidak mau lumer jadi satu? Karena ada jeda. Meskipun kita hanya muter dari nembak backdoor, kemudian lari ke bumper, lari ke panel satunya lagi, setidaknya akan ada jeda kurang lebih 5-10 menit. Yang ini kalau di iklim tropis kita yang cukup panas, sudah cukup untuk bikin 1 lapis tembakan clear yang pertama jadi cukup kering. Ketika dia ditimpa dengan lapis yang kedua, nanti akan kurang bisa lumer dengan maksimal karena ada jeda tersebut. Karenanya kita pakai mode one play ketek, jadi nembaknya tidak perlu over tebel, maksudnya tidak perlu sampai 3 lapis, tapi langsung mode basah dan basah di lapis awal dan kedua, kemudian lanjut tembak thinner sambung, sudah beres. Begitu juga waktu kita aplikasi thinner sambung begini, kalau misal ternyata clear coatnya masih cukup basah begini, dia cenderung akan lebih mudah untuk nyatu. Kalau misal ada jeda, tidak langsung dikasih thinner sambung, biasanya nanti akan butuh kita nembak thinner sambungnya itu lebih basah gitu, untuk bikin antara clear yang baru kita tembakkan dengan clear lama atau dengan cat yang lama mau nyatu. Itu kalau ada jeda. Makanya di acara kali ini kita sampai bikin 2 racikan. Yang satu taruh di spray gun yang diisi clear coat, yang memang spesial untuk nembak clear coat pakai mode one play ketek. Kemudian satu spray gun lagi diisi dengan thinner. Kita pakai untuk nembak atau untuk nyambung begitu kita selesai nembak clear coat. Jadi di panel yang kita tembak saat itu juga kita selesaikan semua kerjaan, akhirnya bisa tuntas saat itu juga. Dan untuk yang di bumper depan ini, thinner sambungnya kita tembak pakai spray gun yang dipakai untuk nembak clear coat. Kenapa? Karena clearnya sudah habis, sekalian kita tuang thinner sekaligus untuk bersih-bersih tabungnya. Akhirnya kerjaan beres, kita dapat hasil kurang lebih macam kayak begini yo Besti. Silahkan dilihat, silahkan dipaido. Tentunya kerjaan kami tidak mungkin perfect 100%, pasti ada kurang lebihnya, pasti ada minusnya ya, tapi setidaknya tidak dikomplain sama konsumen, karena warna sudah terlihat tidak jomplang, tidak terlihat belang. Kemudian clear coatnya nanti setelah dipoles dia akan mau nyambung. Kenapa? Karena antara clear baru dengan yang lama dia ada celah berupa panel yang masih diamplas, tempat kita untuk naruh thinner sambung. Di bagian bumper belakang tadi teman-teman bisa lihat warnanya antara bumper dengan quarter kita dapat seperti tadi. Kemudian yang di backdoor kita dapat warna dan sambungan clear coat macam kayak begini. Mungkin kerjaan seperti ini tidak sesuai standar SOP bidang pengecetan yo Besti, tapi
Gimana lagi kalau di Indonesia kita tercinta, banyak banget konsumen yang menginginkan kerjaan macam kayak begini, yang secara umum mereka mungkin tidak ngerti bahwa efek samping kerjaan macam begini jangka panjangnya akan kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Ya karena kalau tidak dirawat dengan cukup baik, bisa jadi nanti antara sambungan clear yang baru dengan yang lama lambat laun akan mulai terlihat. Dan juga resikonya, kalau misal operatornya kurang memahami bagaimana aplikasi smart dan spot repair macam begini, resiko warna, terutama warna ya Besti, antara cat yang baru dengan cat yang lama kurang bisa ngeblend, kurang bisa nyambung dengan cukup mempesona. Tapi ya gimana lagi, kalau dumdumane rezeki yang dikasih ke kita model begini ya wes kita sikat. Yang penting ngerti ilmunya, ngerti caranya biar tetap selamat. Karenanya di acara kali ini kita sengaja sharing, berbagi sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman yang sudah kita jalani yang ternyata bisa bikin selamat untuk ngadepi kerjaan macam begini. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini yo Besti. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Semoga diberi umur yang manfaat. Assalamualaikum.